Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab fungsi linear yang dipelajari di tingkat SMP. Nah, jadi di sini kita baca dulu soalnya ya. Gambarkanlah grafik tiap persamaan berikut pada bidang Kartesius di sebelah kanan. Nah, jadi di sini kita disuruh ya untuk menggambar garis lurus pada tiap-tiap soal. Ada 4 buah soal yang akan kita bahas ya. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Untuk yang bagian nomor 1, ya, untuk bagian nomor 1, perhatikan di sini. Jadi, karena kita mau menggambar garis lurus, berarti kita harus mencari titik potong ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, jadi boleh kita bikin kotak seperti ini. Nih ya, kita bikin kotak dulu. Kemudian di sini karena kita mau mencari titik potong X dengan Y, nah ini X, ini Y ya. Ini nomor 1 dulu ya. Nah, kemudian nanti kita buat koordinatnya menjadi X, Y. Kita buat ya. Seandainya X-nya 0, nah ini seandainya X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita isi. Caranya gimana? Tadi kan sudah sudah diinfokan ya, kalau misalkan nomor 1 itu kita mau mencari garis lurus min 2X plus Y sama dengan 4. Nah, kemudian kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ya, kalau X-nya 0 berarti X-nya diganti 0 ya. Berarti kan menjadi min 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. Min 2 kali 0 kan 0 ya. 0 ditambah Y sama dengan 4. Berarti nilai Y itu adalah 4. Ya, nilai Y adalah 4. Nah, berarti ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya 4. Kita isi di sini 4. Nah, sekarang gantian ya, Y-nya 0. Nah, kita isi nih, Y-nya 0 nih. Di sini ya. Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Nah, kita cari dari persamaan ini. Y-nya diganti 0 ya, berarti menjadi min 2X ditambah Y-nya 0 sama dengan 4. Berarti min 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dibagi min 2, itu adalah min 2. Oke, berarti ketika Y-nya 0, maka X-nya bernilai min 2 ya. Dari sini kita bisa buat titik koordinatnya. Ini 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Berarti koordinatnya adalah 0,4. Kemudian kalau X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti koordinatnya itu adalah min 2,0. Nah, jadi di sini nanti ada ini ya. Ada 2 titik ya. Ada 2 titik, yaitu 0,4 dan min 2,0. Nah, jadi 2 buah titik ini akan kita gambarkan di bidang Kartesius. Kita perhatikan untuk menggambarnya ya, menggambar garisnya. Nah, di situ kita menggambar, pertama-tama kita gambar dulu ini ya, 0,4. 0,4 artinya X-nya 0, Y-nya 4. Nah, berarti ini 0. Kita lihat dulu di bagian X-nya ya. Karena kita menggambar 0,4, fokus ya. Kita cari dulu nih X-nya. X-nya yang nilainya 0 yang mana? Oke, jadi di sini kan karena kita mau buat titik ya. Mau buat titik 0,4. Kita perhatikan di sini. Ini kita cari nih, mana yang nilainya 0. Nah, X-nya dulu ya, kita fokus ke garis horizontal atau garis yang mendatarnya dulu. Kita cari di sini mana nilai X-nya 0. Nah, berarti kan 0 di sini nih. Di sini 0 ya. Nah, kemudian 0,4. Nah, berarti karena 4 ya, berarti ke atas. Oke, berarti 0,4 ada di sini. Ya, 0,4 di sini. Oke, kita buat titiknya. Ini adalah 0,4 ya, tadi di sini. Nah, kemudian titik yang kedua, tadi ini titik pertama ya, 0,4. Titik kedua kita perhatikan di sini, min 2,0. Kita cari min 2,0. Langkah pertama ya, kita lihat X-nya dulu di sini. Fokus ke X-nya. Mana yang min 2? Nah, min 2 kan di sini nih, min 2 ya. Koma 0. Kalau koma 0 berarti nggak ke atas, nggak ke bawah ya. Berarti dia tetap di sini. Kan min 2,0 kan, berarti X-nya min 2. Y-nya 0. Berarti X-nya min 2 ke sini, di sini. Kemudian
2,0, nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti tetap di sini ya. Yaitu merupakan min 2,0. Kita buat titiknya. Nah, kemudian setelah kita buat ya, 2 buah titik, tadi titik yang pertama adalah 0,4 di sini, dan titik kedua itu adalah min 2,0 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan nih, dari titik sini ke titik sini ya, membentuk sebuah garis. Nah, seperti ini. Jadi, nanti titiknya dihubungkan ya. Nanti kalau seandainya kalian kalian tambahin di sini, ini juga boleh ya, nggak masalah ya. Ini nggak masalah. Yang penting, ini fokus ke titiknya. Titiknya harus di sini, gitu. Kalau misalnya garisnya kalian mau lebihin, itu juga boleh ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau dilebihin ya titiknya. Jadi garisnya itu nggak harus sampai sini, stop sini nggak apa-apa. Kalau mau dipanjangin, ya dipanjangin garisnya juga nggak masalah. Yang penting titiknya harus di 0,4 dan min 2,0. Oke, kemudian nomor 1 sudah ya. Kita langsung ke yang bagian nomor 2. Untuk yang nomor 2, ini sama ya, kita buat kotaknya dulu ya. Di sini ada X sama Y ya. Ini adalah titik koordinat X, Y. Sama seperti nomor 1 ya, kita buat titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Di situ untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2 ada 3X min 5Y sama dengan 15. Kalau misalnya X-nya 0, kalau X-nya 0, berarti kan X-nya diganti ya. X-nya diganti sama 0, berarti 3 kali 0 dikurang 5Y sama dengan 15. 3 kali 0 itu 0 ya. 3 kali 0, 0. 0 dikurang 5Y ya, berarti min 5Y sama dengan 15. Berarti nilai Y-nya 15 dibagi min 5, itu adalah min 3. Berarti ketika X-nya 0, nilai Y-nya itu adalah min 3 ya. Nah, ini kita tulis. Kalau X-nya 0, nilai Y-nya min 3. Berarti koordinatnya adalah 0, min 3 ya. Dari X dulu baru Y ya. 0, min 3. Sekarang gantian. Tadi kan X-nya 0, sekarang gantian. Kalau Y-nya 0, nah kita ganti ini Y-nya sama 0. Berarti 3X min 5 kali 0 sama dengan 15. 5 dikali 0, 0 ya. Oke, berarti 3X sama dengan 15. Berarti X-nya 15 dibagi 3. Itu adalah 5. Oke, berarti ketika Y-nya 0, Y-nya terus ini 0, maka nilai X-nya adalah 5. Berarti koordinatnya adalah 5,0. Nah, di sini. Jadi, titik pertama itu adalah 0, min 3. Kita buat titiknya 0, min 3 ya. Dibuat titiknya. Perhatikan di sini. Fokus ke sumbu X ya. Kita cari sumbu X mana yang 0. Nah, ini sumbu X dulu. Jadi, kalau koordinat itu X-nya dulu ya. Fokus ke X-nya dulu ya. Yang mendatar dulu. Mana yang 0? Ini adalah yang 0. Nah, kemudian min 3. Min 3 berarti kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah kan ya. Nah, di sini nih min 3 nih. Min 3 di sini ya. Oke, kita buat titiknya. Ini adalah min 3 ya. Min 3. Karena kan habis min 2, min 3, min 4 ya. Berarti min 3 ada di sini, tengah-tengah. Titik pertama sudah digambar, sekarang titik kedua. Titik keduanya itu adalah 5,0. Perhatikan di sini. Berarti kita cari dulu ya yang X-nya 5. Mana yang X-nya 5 nih? Nah, X-nya 5 ternyata ada di sini kan. Kemudian koma 0. Kalau koma 0 berarti nggak ke atas, nggak ke bawah ya. Yang Y-nya 0 kan berarti ada di tengah-tengah tuh. Nah, berarti 5,0 dia ada di sini nih. Oke, kita buat titiknya. Setelah dibuat 2 titik seperti ini, nanti titiknya kita hubungin ya. 2 buah titik ini kita hubungin membentuk sebuah garis. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya titiknya mau diperpanjang ya, kalian perpanjang juga boleh ya.
Jadi kalau misalkan kalian panjangin ini nggak apa-apa ya. Yang penting fokus ke titiknya. Titiknya harus di sini sama di sini ya. Jadi garisnya ini harus melewati dua buah titik ini, 0,-3 sama 5,0. Kalau misalnya mau dipanjangin boleh ya, nggak masalah ya. Yang penting ngelewatin titik, dua buah titik ini. Jadi garisnya harus melewati dua buah titik ini. Silakan kalau mau diperpanjang ya. Oke, ini merupakan garis dari 3x min 5y sama dengan 15. Oke, ini ya, saya tulis di sini aja. Ini merupakan garis dari 3x min 5y sama dengan 15. Nah, untuk yang ini, kita juga tulis ya. Ini merupakan garis min 2x plus y sama dengan 4. Nah, ini untuk yang bagian nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 3 ya. Di situ ada y sama dengan min 3. Jadi kalau misalnya untuk yang nomor 3 ini, kita nggak usah bikin kotak kayak gini ya, kayak nomor 1 sama nomor 2. Nggak perlu ya. Kalau misalnya di sini nomor 3 itu adalah y sama dengan min 3. Artinya, kalian harus cari titik pada sumbu y yang nilainya min 3. Kan y sama dengan min 3 ya. Nah, ini sumbu y nih. Sumbu y itu vertikal ya. Kalian cari yang mana nih yang y-nya min 3. Nah, y min 3 berarti di sini kan? Nih ya. Oke, berarti titiknya ada di sini nih, y min 3. Artinya, nanti kita buat garis yang tegak lurus dengan y. Nah, berarti garisnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini merupakan garis y sama dengan min 3. Jadi nanti kalau misalnya y sama dengan min 3 tuh artinya garis ini melewati y sama dengan min 3 ya. Nah, ini y sama dengan min 3 nih. Jadi garisnya itu melewati titik pada sumbu y di negatif 3. Nah, di sini kan, gitu. Nanti garisnya tegak lurus dengan sumbu y. Kemudian kalau misalnya untuk yang nomor 4 ya, x sama dengan 4. X sama dengan 4 berarti kalian cari yang sumbu x yang nilainya 4. Ini kan sumbu x-nya mendatar ya. Yang horizontal. Mana yang 4? Nah, 4 di sini nih. Ini 4 di sini. Artinya, kita bikin garis yang tegak lurus dengan sumbu x. Ya. Karena 4-nya di sini, kita bisa buat titik ya di sini, titiknya. X sama dengan 4 di sini ya berarti ya. Kita buat garis. Nah, seperti ini. Ini merupakan garis x sama dengan 4. Gitu. Jadi garisnya itu melalui titik di sumbu x sama dengan 4 ya. Jadi garisnya itu melalui titik x sama dengan 4 di sumbu x ya. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai dibahas semua. Dipahami dan dipelajari lagi. Saya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.